Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alia. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama, ini Pak Suami tuh lagi unboxing. Tahu nggak teman-teman semua ini tuh apa? Jadi kemarin saya tuh habis ngebeliin Pak Suami sendal. Nah, Pak Suami itu bentar lagi ulang tahun. Jadi ceritanya di sini saya tuh pengen ngado lah ya. Nah, untuk kadonya tuh saya beliin sendal sama jam tangan. Terus saya juga bilang sama Pak Suami nggak bisa ngado yang wah-wah gitu, yang mahal-mahal. Yang penting kan ngado ya, ada judulnya. Nah, untuk sendal yang lagi di unboxing sama Pak Suami, ini tuh requestannya Pak Suami pengennya warna yang ini. Harusnya itu saya pilih nomor 41, tapi waktu saya check out saya pilih nomor 40. Karena waktu saya tanya sama tokonya, itu malah pilihnya nomor 38 kalau ukuran kakinya itu sekitar 25 cm. Tapi saya nggak percaya gitu, soalnya kalau Pak Suami beli sendal langsung, itu ukurannya pasti sekitar 41 ataupun 42. Nah, untuk ukuran 40 ya lumayan lah, nggak terlalu yang kecil banget gitu, cuman emang kurang gede sedikit lagi. Tapi kata Pak Suami nggak apa-apa, ini juga masih bagus waktu dipakai. Untuk sendal ini harganya itu waktu saya beli lagi promo, ada diskon gitu, dari harga 130 ribuan jadi sekitar 110 ribuan. Oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau menata baju-baju yang udah selesai semuanya saya setrika. Untuk posisinya, ini kakak Alia sama adik Mauren tuh udah siap semua ya. Jadi ini tuh sekitar ya mungkin tuh jam 7-an lebih. Jadi mumpung masih ada waktu sebelum nganter kakak Alia sekolah, saya mau menata baju sama nanti bikinin kakak Alia bekal. Untuk bekalnya pun nggak yang ribet-ribet, sesuai requestannya kakak Alia aja. Kakak Alia tuh maunya kupasin mangga. Oke, lanjut, ini saya tuh lagi menata baju di lemarinya Dek Mauren, terus nanti lanjut di lemarinya kakak Alia dan juga Pak Suami. Kemarin saya juga sempat menata baju di lemarinya saya sama kakak Alia, cuman di lemarinya Pak Suami emang nggak saya tatain karena agak mager aja gitu sih ya. Nah, alhamdulillah untuk lemarinya saya sama kakak Alia sekarang udah rapi lagi. BTW teman-teman semua juga jangan salfok ya kalau misalkan ada suaranya Dek Mauren ataupun kakak Alia. Seperti biasa kalau saya lagi dubbing pasti ditemenin sama kakak Alia dan juga Dek Mauren. Jadi kalau misalkan gak ada suaranya mereka, berarti saya dubbingnya itu pas lagi mereka bobo. Untuk baju-baju yang lagi saya tatain ini tuh baju-baju sekitar 4 harian ataupun 3 harian. Emang agak lumayan banyak ya, karena emang akhir-akhir ini kakak Ale tuh sering banget ganti baju, ataupun saya juga sering banget ganti baju. Biasanya nih saya ganti baju itu ya sehari sekitar 2 kalian ataupun ya tergantung gitulah. Kalau adik Mauren sama kakak Alia biasanya sehari ganti baju itu sekitar 2-3 kalian. Jarang banget sih kalau sekitar 4 kalian sehari itu. Oke, lanjut. Di sini saya tuh mau bikinin bekal buat kakak Alia terlebih dahulu. Untuk mangganya ini saya bawain nggak banyak-banyak karena mangganya itu emang agak lumayan gede gitu kan ya. Jadi takutnya itu nggak habis nanti malah mubazir. Pengen nanya dong sama teman-teman semua, kira-kira mangga di daerahnya teman-teman semua harganya itu lagi berapa nih? Kalau di daerahnya saya ini Karawang, harga mangga lagi lumayan banget sih. Jadi lumayan murah ya, makanya hampir setiap hari banget saya tuh beli mangga. Nah, untuk mangga yang lagi saya kupasin ini itu lumayan gede-gede banget ya. Untuk 1 kilonya itu 18.000. Nah, kalau 2 kilo itu 35.000. Ada juga yang harganya itu per kilo 20.000, ada juga yang harganya 25.000, ada juga yang harganya itu sekitar 15 ribuan. Pokoknya tergantung mangganya itu kayak gimana. Nah, untuk bekalnya kakak Alia, ini saya tambahin Goreng-Oreo sama Oreo kan ini requestannya kakak Alia. Terus lanjut saya tutup. Nah, untuk kulit mangganya ini bakal saya buang ke tempat sampah. Jadi sengaja banget ya di bagian bawahnya itu saya alasin pakai tisu, jadi biar nanti si mejanya itu nggak kotor. Lanjut lagi ke videonya. Ini tuh video ya di sore harinya gitu, tapi waktu saya masak sih pas mau mendekati maghrib gitu, sekitar jam setengah 6-an. Nah, masih ada waktu sebentar sambil nunggu maghrib gitu kan ya. Jadi saya tuh mau sambil masak-masak terlebih dahulu. Untuk kakak Ale sama adik Mauren juga sama aja. Kalau bundanya itu lagi masak-masak, pasti posisinya itu nungguin bundanya. Nah, kalau misalkan adik Mauren nangis, biasanya ya saya masak-masaknya itu sambil ngegendong adik Mauren.
Oke, jadi kali ini saya tuh mau masak menu tahu campur. Beneran deh, Masya Allah, saya tuh suka banget sama menu ini karena rasanya itu enak aja gitu sih. Nah, kalau di sini ya mungkin sebutannya hampir mirip-mirip kayak ketoprak ataupun yang semacamnya gitu. Untuk togenya ini saya rebus terlebih dahulu, sama cabai-cabeannya juga saya rebus. Ada cabai merah keriting sama ada cabai merah setan, cuman 2 biji aja. Untuk tahunya ini lagi saya goreng sampai tahunya itu mateng. Nah, untuk kacang tanahnya juga tadi udah saya goreng. Untuk ngegoreng kacang tanahnya juga secukupnya aja. Pokoknya ini tuh cuman buat 1 kali makan saya sama Pak Suami pas nanti Pak Suami pulang kerja. Oke, lanjut. Untuk tahunya ujuk-ujuk udah matang, jadi langsung saya angkat aja, terus saya taruh di mangkok. Untuk kompornya ini juga udah saya matiin. Nah, untuk si cabai-cabiannya sama toge juga udah saya matiin ya kompornya. Jadi nanti tinggal ngeracik-ngeraciknya aja. Nah, untuk kacang tanahnya di sini bakal saya chopper aja. Kalau misalkan diulek bisa-bisa aja sih, cuman lama banget dan tangan saya juga pegel gitu. Terus takutnya nanti keburu adik moren tuh nangis. Jadi udahlah tinggal saya chopper aja, gampang ya, pakainya tuh chopper dari Meko. Nah, untuk ngechoppernya ini ya sampai agak halus gitu. Untuk ngechoppernya ini juga cuman kacang tanah aja, nggak saya kasih tambahan air. Insya Allah ini bisa sampai halus loh. Nanti teman-teman juga bisa dilihat sendiri ya. Nah, untuk ngechoppernya ya tinggal di kayak gini aja. Tapi misalkan nggak dikasih air, ini bisa aja ya muter. Cuman emang kadang agak lumayan susah, jadi kayak harus digoyang-goyang. Oke, udah selesai ngechopper kacang tanahnya nih kan, sampai saya bolak-balik ya. Lanjut lagi, di sini saya tuh mau ngeracik bumbunya. Jadi untuk bumbunya saya pakein cabai merah keriting 3, cabai setannya itu 2. Terus saya kasih tambahan 1 gula jawa yang bulat, sama ada terasi, garam, micin, sama saya kasih tauco. Nah, kalau dikasih tahu coba beneran deh, saya nggak bohong, ini tuh baunya enak banget, khas banget. Tapi ya tergantung teman-teman ya, kira-kira doyan enggak sama tauco. Kalau saya mah suka banget ya sama tauco. Untuk tauconya ini juga sekalian diulek, harusnya mah ditambahin bawang putih biar makin nampol. Tapi saya tuh lupa banget, padahal bawang putihnya udah saya siapin itu di wadah yang warnanya itu merah. Kalau saya tuh lagi masak tahu campur kayak gini, kadang untuk cabai-cabeannya itu saya rebus, kadang juga enggak. Nah, kalau untuk sekarang pengen saya rebus gitu, nyoba-nyoba lah ya. Dan ternyata kalau menurut saya pribadi ini tuh enakan direbus karena emang nggak bau mentah gitu. Oke, lanjut. Untuk kacang tanahnya ini tinggal saya ulek, terus saya tambahin air sedikit-sedikit biar nanti nggak keenceran. Kalau misalkan kacang tanahnya udah dicoper, beneran deh saya nggak bohong, ini nguleknya itu super duper enak banget, nggak usah pakai tenaga gitu loh. Nggak ding, bohong ya, tetap harus pakai tenaga. Kalau misalkan nggak pakai tenaga ini nggak bisa sampai lembut banget. Oke, lanjut. Ini saya tambahin air sedikit-sedikit gitu kan ya. Kalau misalkan udah kecampur semuanya, ya udah tinggal dimasukin aja. Untuk isiannya bebas ya, sesuai selera. Kalau saya pribadi saya suka ditambahin tahu, toge. Untuk togenya saya rebus. Terus untuk kolnya ini kol mentah. Terus saya tambahin timun, dan yang paling penting lagi nih harus ditambahin daun bawang. Beneran deh, kalau ditambahin daun bawang ini wanginya itu enak banget, walaupun sebenarnya saya tuh kurang suka daun bawang. Nah, biasanya saya tuh kalau lagi masak tahu campur kayak gini suka saya tambahin telur rebus kan ya, tapi untuk sekarang nggak saya tambahin karena Pak Suami tuh nggak mau. Jadi tadi pagi saya tuh nanya dulu sama Pak Suami, ya saya tuh mau masak tahu campur, kamu mau nggak? Jawaban Pak Suami pastinya tuh mau lah ya, karena istrinya itu bingung mau masak apa lagi. Nah, terus saya nanya juga kira-kira mau nggak ditambahin telur rebus, terus kata Pak Suami nggak usah gitu. Ya udah, saya cuman bikin telur ceplok aja buat saya sama kakak Alea. Soalnya kan saya tuh lagi menyusui ya, jadi biar nanti ada protein hewaninya gitulah ya, walaupun cuman telur ceplok aja. Oke, lanjut. Untuk toge, tahu, sama ada timun dan juga kol, ini lagi saya masukin semuanya, dan yang terakhir tinggal ditambahin daun bawang aja. Nah, kalau misalkan semuanya udah masuk, ya udah tinggal diaduk-aduk aja sampai semuanya itu merata. Terus untuk yang terakhir tinggal ditambahin aja kecap manis. Beneran deh, saya nggak bohong, ini rasanya tuh enak banget. Buat teman-teman semua yang belum pernah nyobain bikin tahu campur sendiri, ayo cuy segera dicobain karena emang bikinnya itu mudah banget, gampang banget. Apalagi sekarang ini saya tuh lagi bingung banget ya, kira-kira mau masak apa lagi gitu loh. Nah, tapi lebih bingung lagi kalau misalkan Pak Suami saya tuh lagi shift malam. Soalnya kalau Pak Suami saya lagi shift malam, biasanya saya masaknya itu porsinya agak lumayan banyak. Tapi kalau misalkan Pak Suami saya tuh lagi shift pagi, biasanya saya masak-masaknya itu porsinya emang sedikit banget, cuman buat 1 kali makan. Apalagi kalau Pak Suami saya tuh lagi shift pagi. Beneran deh, kalau pagi sekarang saya nggak pernah masak sama sekali karena emang di pagi hari nggak sempet gitu ya kalau buat masak-masak. Jadi adik moren kalau misalkan bundanya bangun, pasti adik moren tuh ikut-ikutan bangun juga.
Dan Masya Allah, Alhamdulillah, untungnya Pak suami saya tuh ngertiin, karena emang kondisinya ya seperti ini gitu, nggak bisa dipaksain. Kalau dipaksain saya malah capek sendiri. Nah, lanjut lagi untuk cucian piringnya yang tadi saya lempar-lemparin. Teman-teman semua jangan salfok ya, karena emang gugup gitu sih. Jadi saya lempar-lemparin aja. Yang penting kan yang waktu saya lemparin itu bukan barang yang pecah belah. Seperti biasa juga kalau saya tuh lagi nyuci piring, ini videonya saya percepat aja biar nanti dilihatnya itu enak. Tapi kadang saya tuh heran sama diri saya sendiri. Kalau misalkan Pak suami saya tuh lagi shift malam, saya kok bisa ya beriwe-riwe di pagi hari itu masak yang porsinya itu agak lumayan banyak. Walaupun kadang ditangisin adik Mauren juga. Tapi kalau Pak suami saya tuh lagi shift pagi, beneran saya nggak bohong, saya tuh kayak agak manja-manja gimana gitu. Terus kadang kalau Pak suami saya tuh lagi shift pagi, untuk MPASI-nya adik Mauren juga yang bikin Pak suami. Terus untuk mandiin adik Mauren juga yang mandiin Pak suami. Jadi ceritanya itu kayak balas dendam kali ya. Soalnya kan kalau Pak suami saya tuh lagi shift malam, saya sibuk sendirian. Sampai sini video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.